Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mengadakan percakapan pra-observasi bersama coach saya. Dalam hal ini saya sebagai supervisor bersama dengan saya Asrofi SHI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Purworejo, dan bersama dengan saya yaitu coach saya yaitu Ibu Leni Yuniati SPD. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Pak. Ya, oke, terima kasih. Bu Leni, pada kesempatan kali ini ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan kepada Ibu berkaitan dengan pembelajaran yang akan Ibu selenggarakan, yang nanti juga saya akan mengadakan observasi kepada Ibu. Nanti rencana di kelas mana, Bu? Rencana di kelas 10 MPLB 2, Pak. Oke. Berarti nanti kalau Ibu berarti di Mapel IPAS, Bu, ya? Ya. Ya, oke, terima kasih. Dengan adanya pembelajaran nanti yang Ibu akan selenggarakan, tujuan dari pembelajaran itu apa, Bu? Ya. Untuk tujuan pembelajaran yang nanti akan dicapai itu yang pertama, ada 3 ya, Pak, ya? Yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis zat di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian tujuan yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek zat dan perubahannya pada klasifikasi materi berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Kemudian tujuan yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis data hasil pengamatan dan mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Itu, Pak, tujuannya. Oke, terima kasih, Bu Leni. Berdasarkan dari 3 tujuan yang sudah Ibu tetapkan tersebut, area pengembangan yang hendak Ibu capai di dalam pembelajaran itu apa saja, Bu? Oke. Untuk area pengembangan yang nantinya ingin saya capai itu juga ada 3, yaitu pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan, Pak. Berarti ada 3, yaitu sikap, kemudian pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Bu Leni, berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan juga area pengembangan yang hendak Ibu capai itu, kira-kira strategi apa sih yang Ibu persiapkan dalam rangka untuk mencapai sebuah pembelajaran yang sukses atau berhasil, Bu? Untuk strategi pembelajaran nanti yang akan saya gunakan yaitu strategi pembelajaran yang tentunya berdiferensiasi, ya, Pak, berdasarkan kesiapan belajar mereka. Kemudian siswa nanti diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional, kemudian melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuannya. Nanti pembagian kelompoknya secara heterogen, dilihat dari keterampilannya, keaktifan siswa, seperti itu, Pak. Kemudian untuk model pembelajaran nanti saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, PBL. Kemudian menggunakan metode pembelajarannya nanti secara diskusi kelompok. Jadi setelah mereka berdiskusi nanti akan ada presentasi. Begitu, Bapak. Oke, luar biasa. Berarti mudah-mudahan dari berbagai hal yang Ibu rencanakan tadi berkaitan dengan rencana pembelajaran nanti di dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas, mudah-mudahan bisa mencapai target sesuai dengan tujuan yang sudah Ibu tetapkan. Oke, Bu Leni, terima kasih. Mudah-mudahan nanti lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi, Bu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan bikin doa dulu salah satu memimpin doa. Agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Selesai. Pada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
dulu ya. Hari ini masuk semua tidak? Tidak. Ada yang tidak masuk? Siapa? Kania sakit. Kania sakit. Oke. Ada lagi selain Kania yang tidak masuk hari ini? Ada ikut futsal, Bu. Ada ikut futsal berapa anak? 4. Siapa saja? Anis, Anis, Indonesia, Khairulisa, Rehan, Riko. Oke. Berarti di sini tinggal 30 anak ya yang ikut KBM hari ini. Oke, semuanya sudah saya absen. Gimana? Sudah siap untuk memulai pelajaran hari ini? Sudah. Oke, coba saya cek dulu semangatnya. Semangat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Oke, bagus sekali semangatnya membara ya Mas pagi ya. Nah anak-anak, kita jumpa lagi hari ini. Sebelum kita masuk materi, udah ini megang apa ini ya? Nah, ada apa dengan pulpen ini? Nah, coba kalian amati pulpen yang saya pegang ini. Pulpen ini tersusun dari materi apa saja ya? Coba kita lihat, kita buka pulpennya. Nah, ini ada ini. Nah, kira-kira apa saja yang menyusun dari pulpen ini? Plastik, oke ya ini. Kemudian apa lagi? Tinta ya. Ada lagi penyusunnya? Besi ya, ada besinya ya. Oke, masih ada lagi penyusun dari pulpen ini? Oh iya betul sekali Mbak, ada rongga udaranya ya. Ya, nggak terlihat ya kalau udara ya. Terus ada apa ya kaitannya dengan pulpen dengan pelajaran hari ini? Nah, coba sekarang kita lihat dulu. Apa sih tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini tentang klasifikasi materi? Oke, apa sih tujuan pembelajarannya? Nah, pada hari ini yang akan kita pelajari itu tentang klasifikasi materi dengan tujuan yang pertama, peserta didik dapat mengklasifikasikan jenis zat di lingkungan sekitar dengan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungan sekitarnya dilihat dari aspek zat dan perubahannya pada klasifikasi materi berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis data hasil pengamatan dan mengklasifikasikan zat berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia dengan benar. Nah, itu tujuan yang akan kita capai pada hari ini. Nah, sebelum kita masuk ke materi, coba kalian kerjakan soal tes diagnostik terlebih dulu ya. Untuk awal pembelajaran, silahkan HP-nya bisa dikeluarkan, kemudian kalian scan barcode ya. Oke. Bisa mengakses linknya? Bisa. Oke, lanjut ya. Sudah? Sudah. Semua sudah dikirim? Sudah. Oke, terima kasih. Sekarang HP-nya tolong dimasukkan kembali ke dalam laci. Ya. Semua sudah ya? Sudah. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, hari ini kita tadi saya sampaikan di awal akan mempelajari tentang klasifikasi materi ya. Nah, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Di situ ada gambar apa saja ya? Yang pertama gambar apa? Air. Oke, di sebelah kirinya ada gambar apa? Gula. Gula apa? Gula pasir. Kemudian yang bagian bawah itu gambar apa? Asap. Ya. Oke, nah dari gambar tersebut itu termasuk dengan materi. Apa itu materi? Nah, materi apa? Sesuatu yang memiliki massa dan berarti ruang. Materi itu ada
adalah segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Nah, materi dan perubahannya. Kalian lihat bagian di depan. Materi itu terbagi atas sifat materi dan wujud zat. Sifat materi itu terbagi dua, yaitu sifat fisika atau sifat ekstensif. Apa itu sifat fisika? Tolong dibacakan salah satu. Sifat yang dapat diidentifikasi dengan alat indera. Ya, sifat yang dapat diidentifikasi dengan alat indera. Itu sifat apa tadi? Fisika. Oke, kemudian selanjutnya ada sifat kimia atau sifat intensif. Apa itu sifat kimia atau intensif? Sifat yang berkaitan dengan perubahan materi yang telah terjadi. Iya, betul sekali Mbak. Sifat yang berkaitan dengan perubahan materi yang telah terjadi. Nah, setelah kalian melihat tayangan PPT tadi, ternyata di sekitar kita itu terdapat bahan atau materi yang mengandung bahan kimia. Ya, misalnya tadi ada apa? Tinta, ya kan? Ada air, ada kertas, ada udara. Nah, dari contoh materi tersebut, itu kalau kita klasifikasikan berdasarkan wujudnya sama atau berbeda? Beda ya. Ya, kalau kita lihat misalnya stateless, itu kan merupakan contoh dari unsur. Kemudian kalau air itu merupakan contoh dari minyak. Kemudian ada udara. Udara merupakan contoh dari campuran. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yaitu tentang sifat fisika dan sifat kimia ya, maka apa yang akan kita pelajari hari ini? Tentang apa? Yang akan kita pelajari hari ini, setelah tadi kalian mendengarkan uraian dari awal sampai sekarang, yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang apa? Klasifikasi materi berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Iya, klasifikasi materi berdasarkan sifat fisika dan sifat kimia. Nah, tadi sudah disebutkan ada sifat fisika sama sifat kimia. Siapa yang masih ingat tadi? Sifat fisika itu apa? Sifat fisika adalah sifat materi yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Ya, sifat materi yang tidak berhubungan dengan pembentukan zat baru. Kemudian kalau sifat kimia, Sifat materi yang berhubungan dengan pembentukan zat baru. ya betul sekali. Nah, anak-anak, setelah itu kalian nanti akan saya bagikan LKPD agar lebih jelas dalam memahami materi hari ini ya. Nah, tapi sebelumnya kalian saya minta untuk duduk berkelompok. Ini ada berapa? 30 anak ya. Berarti kita buat berapa kelompok? 6 kelompok ya, seperti biasanya ya. Ya, silakan membuat kelompok seperti kelompok kerja yang sudah ada saja. Silakan untuk duduknya berkelompok dulu. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Oke, semua sudah mendapat kelompok? Sudah. Kita berhitung dari sini kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke ya. Sekarang saya berikan dulu LKPD-nya ya. Tanamkan di dalam dada profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Oke, semua sudah menerima LKPD ya? Sudah. Nah, silahkan. Yang ada pada LKPD kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Kalian boleh mencari sumber referensi dari buku paket maupun dari internet ya. Oke, saya beri waktu kurang lebih 15 menit untuk berdiskusi ya.
Silakan. Kemudian nanti hasil diskusinya kalian buat PPT untuk kalian presentasikan di depan. Oke anak-anak? Silakan untuk bekerja dengan kelompoknya masing-masing. Silakan. Semua salah satu, salah dua. Lanjutkan selesaikan ya. Sebentar lagi waktunya. Perbedaan bukan suatu hal, kita saling bergandeng. Bagaikan satunya negeri kita yang harus kita jaga bersama. Belajar Pancasila, tanamkan di dalam dada. Sudah? Silakan kelompok yang mau maju untuk presentasi, kelompoknya siapa? Oke, kelompoknya Mbak Aviana. Silakan maju Mbak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Aviana Kusumujaya absen 1. Saya Jumata Zahra Adila absen 12. Saya Agustina Trikurniasih absen 2. Saya Mejumiati absen 24. Saya Ria Wulandari absen 7. Saya Fadila Yusuf Utami nomor absen 15. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang klasifikasi materi. Zat padat. Zat padat adalah zat yang mempunyai bentuk dan volume tetap dan juga zat yang partikelnya rapat tidak renggang seperti berikut. Contohnya: 1. Emas. Wujud zat padat, warna kuning mengkilap, tekstur keras mengkilap. 2. Sulfur atau belerang. Wujud zat padat, warna kuning, tekstur keras, tidak mengkilap. 3. Karbon. Wujud zat padat, warna hitam, tekstur keras, tidak mengkilap. Kesimpulan. Jadi kesimpulannya zat padat adalah zat yang partikelnya rapat dan memiliki bentuk dan volume yang tetap. Zat cair adalah zat yang partikelnya sangat renggang dan juga memiliki bentuk yang berubah-ubah. Sedangkan zat gas adalah zat yang partikelnya sangat renggang dan memiliki volume yang berubah-ubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Budi Jalatun Afisa dari nomor urut 21. Apa manfaat sulfur? Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Budi. Untuk mengatasi masalah kulit seperti kata-kata. Jika sudah tidak ada yang ditanyakan, saya tutup. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk kelompoknya Mbak Aviana yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian kelompoknya siapa lagi yang akan mempresentasikan ke depan? Silakan. Oke, silakan kelompoknya Mbak Naura. Ada beberapa wujud zat padat seperti emas, sulfur, karbon. Ciri-cirinya yaitu: 1. Wujud zat, benda 1 padat, benda 2 padat, benda 3 padat. Warna, benda 1 kuning mengkilat, benda 2 kuning, benda 3 hitam. Tekstur, benda 1 keras, benda 2 keras, benda 3 keras. Mengkilat atau tidak mengkilat, benda 1 mengkilat, benda 2 tidak, benda 3 tidak.
Alasan mengapa bentuk masing-masing zat pada gambar tersebut tetap bila dikaitkan dengan gambar struktur partikel zat penyusun karena susunan partikel zat padatnya rapat. Dari pengamatan yang sudah dilakukan dapat disimpulkan bahwa zat padat adalah bentuk dan volumenya tetap. Ciri-ciri wujud zat benda A cair, benda B cair, benda C cair. Warna benda A warna-warni, benda B kuning jernih, benda C bening. Bentuknya benda A cair, benda B cair, benda C cair. Alasan mengapa bentuk dan volume benda yang kalian amati beda-beda. Bila dikaitkan dengan gambar struktur partikel zat penyusunnya karena susunan partikelnya sangat rendah. Dari pengamatan yang sudah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa zat gas adalah volume dan bentuknya berubah-ubah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang ditanyakan? Perkenalkan, nama saya Erdita Ardania Ningrum, nomor urut 14. Izin bertanya, mengapa volume zat cair bisa tidak berubah walaupun bentuknya berubah-ubah? Saya akan menjawab pertanyaan Mbak Erdita. Karena partikel penyusun zat cair tidak dapat memisahkan diri dari kelompoknya. Sifat molekul cair tidak rapat dan padat, melainkan renggang, dan membuatnya mudah mengalir dan menyesuaikan wadahnya dengan adanya pengaruh tekanan. Apakah sudah jelas? Ya. Ada yang mau ditanyakan tadi? Jika sudah, kami tutup. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah semua presentasi ya? Sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah presentasi dan teman-teman yang sudah memberikan tanggapan dan pertanyaan. Nah, dari apa yang sudah kalian diskusikan tadi, kemudian kalian presentasikan tadi, nah coba kita ingat kembali. Tadi klasifikasi zat berdasarkan wujudnya ada berapa? 3 ya. Yang pertama terus oke, siapa yang mau menyebutkan klasifikasi zat dari zat padat itu cirinya bagaimana, zat cair bagaimana, zat gas bagaimana? Silakan, siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Angkat tangan. Oke Mbak, silakan Mbak. Mau zat apa? Oh, zat padat. Ya, silakan. Bentuk padat, volume tetap, susunan molekul rapat, pergerakan antar partikel zat tidak bisa bergerak bebas. Oke, ya. Jadi pada molekul zat padat apa tadi yang pertama? Bentuknya padat, kemudian Volumenya tetap, terus susunan molekul rapat, ya. pergerakan antar partikel zat tidak bisa bergerak bebas. Ya, betul sekali. Nah, kemudian yang kedua zat cair. Siapa yang mau menyebutkan? Ya, silakan Mbak. Zat cair yaitu bentuknya cair, volumenya tetap, susunan molekulnya rendah, pergerakan antar partikel zatnya bisa bergerak. Iya, betul sekali ya. Pada zat cair bagaimana tadi wujudnya? Cair, Ya. volumenya tetap, Ya. susunan molekulnya rendah, pergerakan antar partikel zat bisa bergerak. Ya, betul sekali. Nah, yang terakhir, yang ketiga, tadi apa wujudnya? Ya, siapa yang mau menjawab untuk zat gas? Ya, silakan Mbak. Yang apa suaranya? Gas, volumenya berubah, susunan molekul sangat renggang, pergerakan antar partikel zat bisa bergerak. Ya, betul sekali. Pada zat gas tadi bentuknya apa? Ya, Volumenya bentuknya berubah. Ya, susunan molekulnya sangat rendah. ya, terus Pergerakan antar partikel zat
ada cair dan gas. Nah, kemudian selanjutnya, tadi kalian sudah mempelajari mengenai ada unsur, senyawa, dan campuran. Ya, apa itu unsur, apa itu senyawa, apa itu campuran? Siapa yang mau mencoba menjawab? Oke, Mbak Kunti, silakan. Mau menjawab yang unsur? Boleh. Unsur, apa itu unsur? Yaitu zat tunggal paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi. Iya, betul sekali. Unsur adalah apa? Zat tunggal paling sederhana yang tidak dapat diuraikan lagi. Oke, kemudian yang kedua ada senyawa. Apa itu senyawa? Siapa yang mau menjawab? Oke, Mbak, silakan. Senyawa yaitu gabungan dua atau lebih unsur yang tergantung melalui reaksi. Ya, gabungan dua unsur atau lebih, itu namanya senyawa. Kemudian yang ketiga adalah apa tadi? Campuran. Oke, siapa yang mau menjawab? Apa itu campuran? Oke, Mbak, silakan. Campuran yaitu gabungan zat tanpa melalui reaksi kimia dan sifat asli zat masih ditentukan. Oke, hubungan dari Zat melalui reaksi kimia dan sifat. ya, betul sekali. Nah, ternyata kalian semua sudah bisa ya mengklasifikasikan zat berdasarkan wujud, kemudian sudah bisa membedakan antara unsur, senyawa, dan campuran. Oke, sampai di sini sudah jelas? Sudah. Oke, terima kasih. Dan sekarang kita lanjutkan. Nah, sekarang coba kalian kita refleksikan apa yang sudah kalian pelajari tadi ya. Nah, coba silakan di-scan dulu startupnya. Terus kalian isikan refleksi pembelajaran yang sudah kita lakukan pada hari ini ya. Bisa masuk? Bisa. Oke, silakan diisi kurang lebih 5 menit ya. Cukup? Oke, silakan diisikan, tuliskan ya. Oke, bisa? Semua mengisi ya. Semua mengisi refleksinya, diisikan. Bisa? Bisa masuk yang sebelah sini? Bisa? Yuk, isi. Waktunya 5 menit saja cukup ya. Kalau sudah selesai jangan lupa dikirim ya. Ya, Bu. Ya, sudah dikirim. Oke, cukup ya. Semua sudah ya? Sudah dikirim semua? Oke, nah sekarang silahkan duduknya kembali seperti semula. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal post-test. Nah, ayo dikerjakan sendiri. Yuk, duduknya sendiri-sendiri. Scan lagi barcode-nya. Kemudian kalian kerjakan soalnya. Kurang lebih 5 menit ya. Pilihlah jawaban yang kalian anggap paling benar. Bisa? Bisa masuk? Ada yang belum bisa masuk? Sudah semua?
Ada yang belum selesai? Sudah semuanya? Jangan lupa dikirim loh. Sudah terkirim semuanya? Oke, terima kasih. Sekarang artinya disimpan kembali. Nah, jadi hari ini tadi kita sudah belajar tentang klasifikasi materi berdasarkan apa tadi? Sifat fisika dan sifat kimia. Nah, untuk pertemuan minggu depan kita lanjutkan. Yang akan kita pelajari yaitu tentang pemisahan campuran ya. Tolong dipersiapkan, dipelajari dulu di rumah materinya. Nanti pertemuan ke depan, minggu depan kita bicarakan tadi tentang apa? Pemisahan campuran. Oke, saya kira pertemuan hari ini sudah cukup ya. Atau ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak? Jadi sudah selesai pertemuan hari ini. Mari kita tutup pertemuan pada hari ini. Sebelum saya akhiri, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama, terima kasih kembali. Selamat siang. Siang, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percakapan pasca observasi antara saya, Asrofi SHI, calon guru penggerak angkatan ke-9 dari Kabupaten Purworejo, dan saya akan menanya beberapa pertanyaan dengan kunci saya, yaitu Ibu Leni Juniati SPD, dan dengan Ibu PP kami, yaitu Ibu Sri Rezeki MPD. Selamat siang Bu semuanya. Oke, para pemirsa, mungkin Bu Leni, pertanyaan pertama yang ingin saya tanyakan berkaitan dengan pelaksanaan observasi yang sudah dilakukan. Maka pertanyaan pertama mungkin yang perlu saya tanyakan ke Bu Leni itu adalah bagaimana sih perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan observasi di kelas yang sudah dilakukan sebelumnya? Ya. Perasaan saya kemarin ketika diobservasi di awal tegang ya Pak ya, karena biasanya tidak ada teman di dalam kelas. Nah, kemudian ada observasi, dilakukan observasi agak tegang, tapi kemudian berjalannya dengan waktu sudah enjoy Pak, seperti biasa, mengajar seperti biasa, gitu Pak. Oke, berarti sekarang udah nggak tegang lagi Bu Leni ya? Sudah tidak. Oke, alhamdulillah. Gini, terus untuk yang berikutnya, mungkin bisa Ibu Leni ceritakan, mungkin kemarin ketika melakukan pembelajaran ketika di observasi itu, mungkin area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, dan termasuk barangkali mungkin langkah-langkahnya gitu Bu ya. Silakan Bu. Ya, untuk area pengembangan yang saya lakukan kemarin ada 3 ya Pak, pada pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Di mana di pengetahuan itu di awal saya memberikan pretest, kemudian di akhir saya memberikan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman mereka. Kemudian selanjutnya sikap. Pada sikap, saya menilai sikap mereka ketika mereka melakukan diskusi kelompok, kemudian pada saat mereka presentasi. Kemudian di area pengembangan keterampilan, itu saya nilai keterampilan berdiskusi bersama anggota kelompok, kemudian keterampilan ketika mereka melaksanakan presentasi. Itu Pak. Oke, berarti intinya ada 3 berarti yang di area perkembangan. Yang pertama adalah di area di area pengetahuannya, yang kedua adalah di area sikapnya, dan yang ketiga di keterampilannya ya Bu ya. Menurut Bu Leni,
itu di ketiga area pengembangan itu yang sudah dilakukan sudah berhasil atau belum kalau Ibu merasakan itu? Iya. Untuk area pengembangan saya rasa sudah cukup berhasil ya Pak. Mungkin ada beberapa kekurangan di keterampilan karena ketika dilakukan presentasi dalam kegiatan presentasi itu masih belum imbang ya antara anak yang aktif ketika mereka melakukan presentasi, tapi masih ada yang pasif ketika presentasi. Jadi masih ada beberapa anak yang menonjol. Seperti itu, Pak. Berarti di anak itu tidak sama antara satu dengan lainnya, berarti gitu ya Bu ya? Iya, betul. Oke, berarti dengan adanya hal tersebut kira-kira di kelas itu kendala apa yang sudah Ibu dapatkan atau Ibu temukan ketika dalam pelajaran tersebut, Pak? Ya, jadi kendala saya mungkin ketika mengelompokkan anak ya, itu mungkin saya masih harus melihat lagi kelompok yang dibentuk itu sebisa mungkin heterogen di dalam terutama di pengetahuan mereka. Jadi ketika satu kelompok itu bisa imbang, ada yang jadi bisa saling membantu. Seperti itu Pak. Karena antara satu anak dan yang lainnya ternyata tidak sama berarti itu Bu ya. Dan betul, itulah Pak. Barangkali prinsip diferensiasi mungkin ya. Oke. Dengan demikian Bu, dengan adanya kendala-kendala yang ada dan barangkali untuk yang berikutnya apa rencana Ibu berikutnya menghadapi atau dengan adanya apa yang ditemukan berkaitan dengan kendala dan sebagainya? Ya tadi yang seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak, pembagian kelompok itu harus dilihat harus secara heterogen. Kita harus mengetahui pengetahuan awal mereka. Seperti itu mungkin menggunakan tes diagnostik ya. Oke. Mudah-mudahan rencana Ibu ke depannya terutama dalam hal untuk pembelajarannya mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan apa yang sudah Ibu rencanakan berdasarkan dari pembelajaran sebelumnya yang kemudian dilakukan sebuah refleksi yang kemudian untuk perbaikan di pelajaran sebelumnya. Oke, terima kasih Bu Leni, terima kasih Bu PP kita, Ibu Sri CGMPD atas kelonggaran waktunya sehingga bisa terlaksana kegiatan percakapan pasca observasi ini. Para pemirsa, demikianlah percakapan pasca observasi yang telah kami lakukan. Terus semangat guru penggerak. Dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.